Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu konsep. Konsep wawasan Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu konsep Trigatra dan Pancagatra. Konsep Trigatra memahami wawasan Nusantara terbagi menjadi tiga, yaitu geografis, demografis, serta strategis. Geografis adalah pengetahuan wawasan Nusantara tentang letak Indonesia yang berada di dua benua. Konsep demografis adalah pengetahuan wawasan Nusantara tentang jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk Indonesia. Yang terakhir adalah konsep strategis adalah pengetahuan wawasan Nusantara tentang kekayaan sumber daya alam vertikal hingga horizontal. Pancagatra. Pancagatra adalah konsep kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Konsep ini membagi wawasan Nusantara menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ideologi, merupakan pengetahuan tentang Indonesia sebagai negara Pancasila. Yang kedua yaitu politik, merupakan pengetahuan tentang hubungan kekuasaan dan kebijakan publik oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu ekonomi, merupakan pengetahuan tentang sumber daya alam yang harus dikelola secara adil untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat yaitu sosial dan budaya, merupakan pengetahuan tentang keberagaman budaya dan nilai-nilai yang membentuk negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan, merupakan pengetahuan tentang pentingnya menjaga pertahanan dan keamanan negara dari ancaman luar maupun dalam. Wawasan Nusantara menekankan kepada warga negara akan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup, sekaligus menciptakan sikap nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Sikap nasionalisme ini mendorong bangsa Indonesia untuk mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan golongan, dan mendorong bangsa Indonesia untuk menunjukkan hakikat dan martabatnya di antara bangsa-bangsa di dunia. Wawasan Nusantara ini sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia karena satu, wawasan Nusantara sebagai pedoman atau membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Yang kedua, wawasan Nusantara bisa mewujudkan kepentingan atau persepsi yang sama bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga, wawasan Nusantara bisa menghasilkan ketahanan nasional sehingga tidak terjadi konflik dengan negara lain, terutama negara tetangga. Alasan perlunya wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan perbedaan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, dan demokrasi. Hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan efektif dan kreatif dalam berpikir maupun bertindak. Hal yang harus dihindari adalah segala macam atau segala bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai-nilai agama, dan tindakan anarkis yang menuju disintegrasi bangsa. Karena apabila Indonesia tidak memiliki wawasan Nusantara, maka akan terjadi saling merendahkan setiap orang yang kita jumpai dan akan terjadi banyak konflik. Lajunya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda, yang mana isi pokoknya adalah lebar batas wilayah Indonesia menjadi kesatuan wilayah laut di antara pulau-pulau, bukan lagi pemecah karena tidak ada lagi laut besar tapi penghubung pulau. Lahirnya konsep wawasan Nusantara dilatar belakangi dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka. Bahkan, antar bangsa Indonesia pun masih mudah diadu domba oleh Belanda dalam politik divide et impera. Bahkan ada bangsa Indonesia yang menjadi pengkhianat bangsa. Berdasarkan kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara pada awalnya berpandangan pada kesatuan dan keutuhan wilayah, diperluas lagi menjadi pandangan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah. Maka dari itu, bangsa Indonesia berusaha untuk memperkuat semangat kebangsaan secara terus-menerus. Keadaan sosiologis
kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Semangat itu pada awalnya adalah semangat berjuang membebaskan diri dari penjajahan, selanjutnya semangat dalam wadah kebangsaan Indonesia. Semangat kebangsaan Indonesia itu sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei tahun 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan berhasil diwujudkan melalui Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kepentingan nasional yang mencakupi cita-cita nasional, tujuan dan visi nasional warga negara yang bermula dari Deklarasi Juanda dan kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Selanjutnya, secara politis, ada kepentingan nasional agar wilayah Indonesia yang utuh dan bangsa Indonesia ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus.